Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Pada hari ini kami akan mempresentasikan tentang metode pembayaran perdagangan internasional, mata kuliah kegiatan perbankan internasional tahun 2021 dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Adriansyah. Di sini ada tim penyusun, yang pertama Nurmada Tilah, yang kedua ada Arik Akbar Rabani, yang ketiga ada Syifa Wilia Husna, keempat ada Intan Syafira, kelima ada Marcella Risti Aksami, keenam ada Bintang Ezra Ferdiansyah, ketujuh Frisia Syaputri, dan ke-8 ada saya Himawan Adi Nugroho. Ya, yang pertama ada pembahasan tentang metode pembayaran pada perdagangan internasional, yaitu kita bagi dua, ada letter of credit, ada non-letter of credit. Nah, yang di non-letter of credit itu banyak jenis-jenisnya. Satu tuh ada advance payment, yaitu pembayaran di muka. Habis itu ada open akun, pembayaran kemudian, ada konsinyasi, ada counter trade, pembayaran imbal beli, terus ada terakhir collection, pembayaran inkaso. Next, ini ada letter of credit. Letter of credit sebagai salah satu pembayaran dalam transaksi ekspor dan impor sudah dikenal luas oleh kalangan dan importir, perusahaan-perusahaan besar, sedangkan pada perusahaan yang berskala kecil seperti usaha kecil dan menengah lebih mengenal pembayaran secara TT atau singkatan dari telegraphic transfer. Prinsipnya, cara pembayaran ekspor maupun impor dapat dilakukan dengan berbagai cara. Adapun cara atau sistem pembayarannya dalam perdagangan internasional bahkan lazim digunakan untuk perdagangan lokal. Next. Kemudian ini adalah tata cara pembayaran dengan letter of credit. Jadi prosedur transaksi letter of credit itu eksportir datang ke bank devisa yang ditunjuk oleh importir untuk membuka letter of credit. Kemudian eksportir atau beneficiary yang telah menerima LC kemudian menyerahkan barang ke pihak karir. Setelah barang diterima oleh karir, maka eksportir mendapat bill of lading. Dan bill of lading kemudian diserahkan kepada paying bank untuk dilakukan penebusan untuk pembayaran. Setelah pihak paying bank mendapatkan bill of lading, kemudian bank tersebut akan memberikan sejumlah uang. Bill of lading selanjutnya dikirim ke importir. Importir menyerahkan bill of lading tersebut kepada pihak karir. Pada tahap tata cara pembayaran dengan letter of credit ini, bill of lading tersebut ditukar dengan barang yang dikirimkan oleh eksportir. Next. Kemudian ini adalah dua dokumen dari letter of credit, yaitu commercial invoice sama bill of lading. Untuk commercial invoice itu adalah nota perincian tentang keterangan jumlah barang yang dijual, harga barang, dan perhitungan pembayaran. Faktur atau commercial invoice ini ditunjukkan oleh penjual atau eksportir kepada pembeli atau importir yang nama dan alamatnya tercantum dalam letter of credit dan ditandatangani oleh pihak yang berhak mendatanganinya. Kemudian untuk bill of lading adalah title of document, yaitu dokumen kepemilikan barang. Jadi siapapun yang namanya tercantum dalam bill of lading atau ordernya, dia adalah merupakan pemilik barang sebagai catatan bahwa tidak ada satupun transport dokumen selain bill of lading yang berfungsi sebagai title of documents. Oleh karena itu, bill of lading adalah merupakan dokumen yang sangat penting karena apabila tidak ada bill of lading, maka jelas barang tidak bisa dirilis atau diserahkan, sehingga bill of lading merupakan dokumen yang sangat vital yang berguna untuk mengambil atau mengeluarkan barang. Next. Pelaku dalam penerbitan letter of credit. Yang pertama ada aplikan atau importir. Yang kedua ada issuing bank atau bank yang menerbitkan letter of credit. Yang ketiga ada advising atau negotiating bank, itu bank koresponden eksportir. Dan yang terakhir ada beneficiary atau eksportir. Next. Di sini ada jenis letter of credit. Yang pertama ada removable letter of credit. Jenis ini yang memberikan hak kepada opener atau issuing bank untuk dapat membatalkan atau membuat perubahan sewaktu-waktu tanpa persetujuan dari beneficiary. Yang kedua ada irrevocable letter of credit.
Jika revocable bisa dibatalkan, maka irrevocable tidak bisa diubah dan dibatalkan. Wesel-wesel yang ditarik atas letter of credit tetap dijamin pembatalan tetap bisa dilakukan, asalkan kedua belah pihak setuju untuk melakukannya. Yang ketiga, ada irrevocable letter of credit dan confirmed letter of credit. Jenis ini yang paling aman. Pihak opening bank serta advising bank memberikan jaminan sepenuhnya pembayaran atau pelunasan wesel yang ditarik letter of credit ini. Yang keempat, ada documentary letter of credit. Ini penarikan uang atau kredit yang ada dan pengambilannya dilengkapi dengan rangkaian dokumen lainnya yang disebutkan dalam syarat-syarat letter of credit. Yang kelima, ada clean letter of credit. Pengambilan uang dari kredit yang ada bisa dilakukan tanpa perlu mencantumkan syarat-syarat yang lain untuk menarik wesel atau bisa dilakukan dengan menyerahkan kwitansi biasa. Yang keenam, ada revolving letter of credit. Itu merupakan letter of credit yang memperoleh kredit bisa dipakai ulang tanpa perubahan khusus pada letter of credit itu. Dan yang terakhir ada back-to-back letter of credit. Penerima letter of credit ini bukan pemilik barang, tapi hanya sebagai perantara. Karena itu, penerima letter of credit harus meminta bantuan bank untuk membuka letter of credit yang diterima dari luar negeri atau pemilik bank yang sebenarnya. Next. Metode pembayaran internasional non-LC. Non-letter of credit adalah transaksi pembayaran perdagangan internasional tanpa adanya janji membayar antara importir dan eksportir. Prosedur transaksi non-letter of credit pada transaksi ini lebih sederhana jika dibandingkan dengan prosedur pada transaksi letter of credit. Pembayaran tanpa LC dalam transaksi internasional terdiri dari 5 jenis pembayaran. Yang pertama adalah advance payment, yaitu pembayaran di muka. Kedua ada open account, pembayaran kemudian. Ketiga ada konsinyasi. Keempat ada contract trade, imbal beli. Yang kelima adalah collection, pembayaran secara inkaso. Dalam praktek sehari-hari, jenis pembayaran non-LC tersebut biasa disebut dengan ekspor atau impor menggunakan TT, yaitu transfer masuk. Income remittance sebagai pembayaran kepada eksportir atau seller atau transfer keluar. Sebagai pembayaran atas pembelian barang atau jasa. Next. Advance payment adalah pembayaran di muka, suatu bentuk pembayaran yang dilakukan oleh pembeli atau importir kepada penjual atau eksportir sebelum barang atau jasa tersebut diterima baik seluruh maupun sebagian. Kesepakatan tentang cara pembayaran ini biasanya dicantumkan dalam kontrak jual-beli antara kedua belah pihak atau melalui surat pesan yang diterima oleh penjual atau eksportir dari pembeli atau importir. Pembayaran di muka ini dapat dilakukan melalui jasa perbankan atau langsung. Cara pembayaran dapat dilakukan dengan transfer, payment order, cek, wesel, dan sebagainya. Sedangkan dokumen pengapalan dikirim langsung kepada pembeli atau importir. Cara pembayaran ini seolah-olah pembeli atau importir membeli kredit kepada penjual atau eksportir, maka lazim disebut bayar kredit. Next. Di sini ada mekanisme ekspor dengan yang pertama itu eksportir atau seller melakukan sales kontrak kepada importir atau buyer. Dan yang kedua, buyer melakukan pembayaran kepada bank devisa importir. Dan yang ketiga, bank devisa importir melakukan transfer pembayaran kepada bank devisa eksportir. Lalu bank devisa eksportir meneruskan pembayarannya kembali kepada eksportir atau seller. Lalu yang kelima, barang didapatkan oleh importir dan eksportir. Next. Dan di sini ada types of advance payment atau jenis-jenis advance payment. Yang pertama itu ada payment with order, yaitu pembayaran untuk barang dan biaya lainnya. Dan yang kedua ada partial payment with order,
yaitu pembayaran hanya untuk barang. Dan yang ketiga ada payment on document, yaitu pembayaran dilakukan jika eksportir telah melaksanakan pengapalan barang. Next. Benefits of advance payment. Yang pertama itu low cost, artinya biaya transaksi relatif rendah dan pemberkasan dokumen lebih singkat daripada cara letter of credit. Yang kedua, terdapat uang DP, yaitu eksportir dapat memperoleh sejumlah uang dan bisa mempersiapkan barang ekspornya terlebih dahulu. Yang ketiga, eksportir dalam posisi yang aman karena sudah menerima pembayaran sebelum mengirimkan barangnya. Yang keempat, seller terhindar dari resiko politis dan komersial. Next. Loss of advance payment. Yang pertama itu risiko gagal. Bagi importir, ada risiko gagal atau keterlambatan pengiriman barang atau kualitas barang dan jumlahnya tidak sesuai dengan perjanjian awal. Yang kedua, loan of interest kepada importir. Metode pembayaran di muka membebankan suku bunga kepada importir sehingga memerlukan biaya tambahan kepada pembeli. Yang ketiga, larangan ekspor dari negara eksportir. Yang keempat, importir menanggung resiko politis dan komersial. Next. Kemudian ada consignment atau konsinyasi. Konsinyasi adalah mengekspor atau mengirim barang hanya untuk dititipkan kepada suatu pihak di luar negeri untuk dijualkan. Dengan demikian, barang belum dijual oleh penjual atau eksportir kepada pembeli atau importir, tetapi hanya dititipkan saja untuk dijualkan. Kedudukan importir di sini bukan sebagai pembeli, tetapi sebagai agen perwakilan untuk mencari pembeli yang sebenarnya. Selama barang belum terjual, hak atas barang itu masih ada pada eksportir dan sewa gudang menjadi tanggung jawab penjual atau eksportir. Sedangkan pembayaran atas barang akan dikirimkan kepada eksportir setelah barang terjual. Next. Ya, kemudian ada keunggulan consignment. Yang pertama itu manfaat sistem pengiriman untuk pengirim. Yang pertama ada penghematan biaya layanan. Di sini sebagai pemilik produk, kita dapat menghemat biaya layanan dan biaya tenaga kerja, menghilangkan kebutuhan untuk merekrut karyawan baru untuk melayani konsumen dan menjual produk secara langsung. Kemudian ada fokus pada penyediaan produk atau proses manufaktur. Kita sudah memiliki departemen pemasaran dan penjualan oleh perusahaan sendiri yang sudah ditangani oleh pemilik toko, sehingga kami dapat lebih fokus pada pengiriman produk atau proses produksi melalui sistem konsinyasi. Yang ketiga, perluasan pasar dan penghematan biaya promosi. Sistem konsinyasi juga memungkinkan pemilik produk mendapatkan keuntungan. Alasannya adalah kita dapat menjual produk kita di toko yang sudah memiliki banyak pelanggan dan tergantung pada ukuran jaringan pemilik toko. Itu akan menjangkau pasar yang lebih luas. Dan itu adalah tanggung jawab pemilik toko sehingga pemilik barang tidak perlu membayar biaya promosi. Yang kedua, ada manfaat untuk penerima barang. Yang pertama itu risiko kerugian relatif kecil. Peluang terburuk bagi pemilik toko adalah tidak menerima komisi jika barang rusak atau tidak dijual. Namun penerima barang tidak akan menderita kehilangan produk yang rusak. Kemudian yang kedua, persediaan produk meningkat. Sistem konsinyasi ini memastikan bahwa barang akan terus dikirim dari pengirim sehingga penjual tidak pernah kehabisan stok. Kehadiran penjaga untuk barang dagangan atau komoditas meningkatkan jumlah barang dagangan yang dijual di etalase toko. Kemudian yang ketiga, hasilkan untung tanpa menggunakan modal. Ini karena penerima hanya menjual produk di sini. Biaya produksi akan ditanggung oleh pengirim yang memiliki barang. Penerima akan menerima biaya dari pengirim jika produk yang ditawarkan dibeli oleh konsumen tanpa mengeluarkan modal. Biasanya penerima akan menambahkan harga untuk harga yang ditentukan. Biaya tambahan adalah keuntungan yang akan diterima oleh penerima. Selain itu, penerima juga menerima biaya dari pengirim. Next. Baik, selanjutnya adalah sistem pembayaran consignment atau konsinyasi. Yang pertama itu ada sales contract, di mana sales contract ini antara penjual atau seller dan bonded warehouse. Kemudian penjual atau seller memberikan barang ke bond warehouse. Kemudian penjual akan melakukan delivery instruction kepada bank dan kemudian bank akan melanjutkan delivery instruction kepada pembeli atau buyer
yang kemudian pembeli atau buyer akan memberikan delivery instruction kepada bond warehouse. Bond warehouse akan melakukan pengiriman barang kepada pembeli atau buyer, kemudian pembeli atau buyer akan melakukan pembayaran melalui bank, dan bank akan melakukan pembayaran kepada penjual atau seller. Selanjutnya, kekurangan dari konsigmen ini adalah yang pertama adalah risiko kerugian, kedua promosi yang salah, ketiga tidak dapat segera menerima uang, dan keempat adalah harus berhati-hati dalam perhitungan barang. Sebelum menutup presentasi pada hari ini, kami akan menampilkan cuplikan video tentang studi kasus pada metode pembayaran perdagangan internasional. Anda memasuki zona bisnis di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Kejahatan 17 tahun silam yang membuat BNI kebobolan 1,7 triliun rupiah kembali mencuat setelah pelaku penggelapan dana kredit yaitu Maria Pauline Lumowa tertangkap. Nah, bagaimana kronologi dan juga alur kejahatan lewat skema kredit ekspor impor fiktif ini? Berikut ulasannya. Maria Pauline Lumowa adalah luka lama bagi Bank Negara Indonesia alias BNI. Alih-alih mendapat margin keuntungan, BNI justru kebobolan uang sampai 1,7 triliun rupiah dari surat kredit fiktif. Bagaimana kronologi kejahatan perbankan ini dimulai? Bagaimana pula cara kerja surat kredit alias letter of credit dalam proses ekspor impor? Kami coba jelaskan dengan kronologi sederhana. Kejahatan Maria Pauline Lumowa pada BNI terjadi pada Juli 2002 sampai dengan Agustus 2003. Bagaimana caranya? Bank asing menerbitkan surat kredit alias LC untuk importir di luar negeri. Mereka disebut dengan opening bank atau bank pembuka alias penerbit LC alias penjamin kredit. Saat itu adalah Rosbank Switzerland, Dubai Bank Kenya, The Wall Street Banking Corporation, dan Middle East Bank Kenya. Jenis barang yang dicantumkan Maria Pauline Lumowa lewat Gramarindo adalah pasir kuarsa dan minyak residu. Tujuannya dua negara, yaitu Kongo dan Kenya. Masalahnya, ini diduga fiktif karena transaksi yang menjadi underlying penerbitan tidak ada. Artinya, belum ada kejelasan apakah bank asing itu benar menerbitkan LC atau LC dibuat oleh Maria Lumowa. Tapi, kalau benar bank asing menerbitkan, berarti dokumen pendukung atas penerbitan LC itu mungkin palsu. Lalu bagaimana posisi BNI? Di sini, BNI bertindak sebagai bank penerus LC alias yang punya duit keras senilai 1,7 triliun rupiah. Beneficiary alias penerima LC di sini adalah eksportir, yaitu Maria Pauline Lumowa. Ia mengajukan permohonan diskonto wesel ekspor berjangka alias kredit ekspor atas sejumlah yang tadi disebut pada BNI sebagai bank penerus LC dan disetujui. Uang dari BNI sebagai hasil ekspor cair ke beneficiary alias penerima, yaitu Gramarindo Group, senilai 1,6 triliun, dan Petindo Group, senilai 105 miliar rupiah. Masalah muncul setelah beberapa tagihan jatuh tempo, opening bank atau penerbit LC yang di awal disebut bank asing tidak bisa membayar kepada BNI. Nasabah sekaligus eksportir di sini adalah Maria Pauline Lumowa yang tidak bisa mengembalikan uang hasil ekspor yang sudah dicairkan BNI sebelumnya. Setelah diusut kepolisian, ternyata kegiatan ekspor oleh Gramarindo milik Maria Pauline Lumowa tidak pernah terjadi. BNI bisa kebobolan karena keterlibatan orang dalam alias karyawan yang sengaja menyembunyikan keanehan pencairan LC. Kembali ke awal, sejak kasus BLBI, sistem dan prosedur pengamanan kredit di perbankan direformasi, termasuk transaksi LC Bank BUMN.
Akan tetapi, sistem pengamanan yang mumpuni di sebuah bank akan tetap kalah jika ada moral penjahat orang dalam, yaitu karyawan bank yang punya kuasa. Kita bahas lebih dalam, sebenarnya letter of credit ini apa sih? Jadi letter of credit ini sebenarnya skema yang wajar digunakan di sistem pembayaran internasional. Kenapa? Karena letter of credit ini jadi seperti jaminan ya, semacam jaminan untuk penjual pembeli, dalam hal ini adalah eksportir dan importir yang sudah pasti jaraknya jauh. Karena biasanya eksportir di negara A, importir di negara B. Nah, letter of credit ini jadi jaminan keduanya akan bertransaksi aman, tidak saling menipu. Itu gunanya letter of credit. Maka dari itu ada juga pihak lain di antara penjual dan pembeli yang biasanya adalah bank, yaitu bank di negara A atau bank di negara eksportir dan bank di negara importir. Jadi eksportir akhirnya bisa menerima pembayaran dari importir setelah barang dan dokumen dikirim ke importir. Jadi keduanya akan merasa safe, merasa aman, karena biasanya juga kenapa eksportir dan importir ini memakai letter of credit? Biasanya antara keduanya belum pernah bertemu atau belum pernah bertransaksi sebelumnya, jadi belum ada kepercayaan di antara keduanya. Nah, letter of credit ini digunakan supaya keduanya merasa safe. Saya akan jelaskan lagi sebenarnya skema dan alur letter of credit ini, pembuatannya, transaksinya seperti apa. Jadi kita hapuskan dulu yang kasus BNI ini. Secara umum, letter of credit ini sebenarnya dikeluarkan atau diterbitkan oleh importir. Importir dalam hal ini adalah pemohon. Kita anggap dia ada di negara A. Nah, biasanya dia akan menunjuk bank penerbit di negara asal importir, berarti di negara A juga, untuk menjadi bank yang akan mengeluarkan LC. Nantinya eksportir, yaitu beneficiary dalam hal ini adalah eksportir yang ada di negara B, juga akan menunjuk bank di negara B, di negara yang sama dengan eksportir, untuk nantinya akan mendapatkan dokumen dari bank di negara A yang merupakan bank penerbit untuk bank penerus ini yang mengeluarkan uang tunai ke beneficiary yang dipilih oleh eksportir ini. Tapi permasalahannya sebenarnya kan rumit ya, rumit banget gitu. Kayaknya fraud terjadi di sini tuh harusnya bisa ditekan. Tapi permasalahan yang terjadi adalah kenapa bisa terjadi fraud di BNI tersebut. Jadi kalau kami coba riset, sebenarnya kasus ini siapa sih importirnya? Nah, ini pertanyaannya. Jadi tidak pernah ada informasi soal siapa importir yang sebenarnya membeli barang dari Gramarindo dan juga Petindo. Siapa? Ini tidak ada pertanyaannya. Jadi Gramarindo dan Petindo ini memilih 4 bank ini yang ada di Kenya dan juga Kongo. Ini memilih 4 sebagai bank penerbit LC dan akhirnya diberikan kepada BNI, dalam hal ini adalah bank penerusnya. Karena BNI sudah mendapatkan dokumen LC-nya, akhirnya dia mau nih ngasih 1,7 triliun rupiah ke 2 grup ini. Permasalahannya adalah, 1, ternyata transaksinya nihil. Ini yang masih pertanyaan besar. Kok bisa sih transaksinya nihil? Sebenarnya apakah dokumennya yang palsu? Atau 4 bank ini yang sebenarnya mengeluarkan dokumen palsu? Atau Gramarindo dan Petindo ini mengeluarkan LC palsu? Ini yang masih nggak jelas karena sudah pasti dananya yang dari negara atau dari bank di negara penerbit ini nggak ada 1,7 triliun. Jadi BNI akhirnya rugi 1,7 triliun. Tentu tidak berdampak sistemik ketika itu di 2003, tapi berdampak pada keuangan atau kinerja keuangan BNI, terutama di angka kredit macet atau angka NPL-nya dan juga perhitungan kinerja keuangan di kuartal pada tahun 2003 tersebut. Lalu sebenarnya di letter of credit ini tidak hanya letter of credit yang biasa digunakan oleh eksportir importir, tapi banyak yang menggunakan letter of credit karena mereka merasa kegunaannya paling mudah, paling terjamin gitu. Karena 1, prosedurnya sangat rumit. Tadi kan sudah saya jelaskan ya, rumit sekali karena ada 4 pihak di sini. Eksportir, importir, lalu juga ada 2 bank asing dan juga Indonesia. Sebenarnya penjaminannya rumit. Banyak sekali dokumen yang harus diverifikasi. Tapi lagi-lagi karena ada oknum nakal di dalam BNI, akhirnya bobol. Nah, padahal harusnya penjaminannya ini sangat rumit. Yang kedua, ada risiko pembatasan devisa. Karena kalau tadi Anda lihat, kenapa nggak
importir langsung aja bayar ke beneficiary atau bank di negara A, atau bank beneficiary langsung ke bank penerbit gitu, atau sebaliknya importir langsung ke bank penerus. Nah, ini ada dana-dana atau biaya yang harus dibayarkan lebih oleh eksportir dan juga importir. Ini nggak terjadi kalau mereka pakai letter of credit. Itu dia kenapa akhirnya banyak yang memilih letter of credit. Dan nih pembayarannya pasti, karena bank baru akan ngeluarin uang ke eksportir kalau barangnya sudah sampai diimportir. Kalau ada apa-apa, maka ini akan jadi urusan antar bank, yaitu bank penjamin, nih ya saya jelaskan lagi, bank penerbit dan juga bank penerus. Ini kalau dana dan juga transaksinya tidak ada. Masalahnya di BNI ada oknum di dalamnya, sehingga yang harusnya penjaminannya pasti, pembayarannya pasti, buyar semua. Sebenarnya letter of credit nggak hanya sendiri, ada beberapa skema yang digunakan oleh eksportir-importir kalau mau pembayaran. Jadi ada yang pakai tunai, lalu juga pakai cek, pakai wesel. Tapi ini biasanya digunakan oleh mereka yang sudah punya transaksi bisnis lebih lama. Bukan yang pertama kali digunakan, bukan yang pertama kali bertransaksi. Ada rasa keamanan dan kepercayaan antar kedua pihak. Lalu juga biasanya ada yang pakai escrow account, atau kalau di Indonesia istilahnya rekber gitu, rekening bersama. Mereka buka satu, jadi kalau ada apa-apa bisa ditransaksiin oleh dua belah pihak. Masalahnya escrow account ini juga punya tingkat ketidakamanan. Jadi misalnya nih kalau importirnya udah bayar, diambil nih sama si eksportir uangnya. Ternyata eksportirnya nggak ngirimin barang ke importir, itu importirnya udah nggak bisa apa-apa karena uangnya udah diambil sama eksportir karena ada di escrow account atau rekening bersama, dan dua belah pihak bisa sama-sama bertransaksi di rekening tersebut. Itu makanya kenapa letter of account lebih sering digunakan dalam transaksi perdagangan internasional. Kita akan tinggalkan soal letter of account ini, kita akan kembali usai jeda. Indeks harga saham gabungan kemarin akhirnya berhasil ditutup goceng, saudara. Nah, apakah energi yang sama masih membuat Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah belum? Udah. Recordnya dimatiin aja. Ya udah.